Para saudara dan saudari yang terkasih, dasar pertobatan ialah menanggalkan diri dari keterpautan pada apapun, baik pada sesuatu yang berada di luar dirinya maupun sesuatu yang berada dalam dirinya dan terpaut hanya pada Allah. Sebab manusia adalah ciptaan Allah, sehingga tidak mungkin manusia melepaskan diri dari Allah. Ketika manusia melepaskan diri dari keterkaitannya pada Allah, berarti saat itu juga dia membinasakan hidupnya. Pesan yang disampaikan dari bacaan pada hari Minggu biasa ke-26 ini mengingatkan kita bahwa keterpautan yang biasanya tidak kita sadari itu adalah keterpautan atau kelekatan pada diri sendiri. Misalnya, bersikukuh pada pendirian, pada pikiran, atau kemauan kita sendiri. Kita bersikap angkuh, keras kepala, dan sombong. Untuk dapat menyadari dan lepas dari belenggu keterpautan seperti itu, dibutuhkan sikap terbuka, lemah lembut, kasih sayang, sabar, dan terutama adalah kerendahan hati. Dengan tegas, Santo Matius dalam Injilnya bab 21 ayat 31 sampai dengan 32 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Para pemuka umat dan imam-imam kepala tidak menyesali sikap dan perbuatan mereka, karena mereka berpedoman dan berpegang teguh pada pendirian seperti pendirian mereka sendiri, karena mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Hal itu terjadi karena mereka mengeksklusifkan diri dan mengkafirkan segala yang di luar kelompok mereka, seperti tidak memiliki sikap kerendahan hati. Teguran keras Yohanes Pembaptis mereka tampik, dan meskipun dapat mengetahui dan memahami kebenarannya, tetap saja mereka menampiknya. Itu berarti bahwa mereka terkungkung oleh pikiran mereka sendiri, sehingga tidak membangun pribadi yang sungguh mandiri, yang mampu menempatkan kejujuran, keadilan, kebenaran, dan ketulusan, baik dalam diri sendiri maupun di tengah-tengah orang banyak. Para saudara dan saudari yang terkasih, dengan tegas Rasul Paulus menasihati kita agar kita selalu menyadari bahwa kita adalah pribadi sosial. Artinya, selama di dunia ini, kita harus membangun pribadi kita bersama orang lain, sehingga kita tidak mungkin dapat lepas dari orang lain. Sosialitas manusia atau hubungan antar manusia mempunyai dimensi yang sangat luas. Manusia menjadi manusia hanya kalau ia bergaul, berrelasi, berkomunikasi, dan bersekutu dengan manusia lain. Manusia tidak mungkin hidup seorang diri. Sosialitas merupakan kekasan yang tidak teringkari. Bukan ciri yang ditambahkan pada manusia atau kondisi yang ditentukan dari luar, melainkan sesuatu yang melekat pada dirinya sejak lahir.
Para saudara yang terkasih, untuk memahami dan mengenal diri sendiri, kita membutuhkan orang lain, sehingga dalam pribadi kita terdapat pribadi orang lain. Maka kita harus memikirkan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan dan kepentingan diri kita sendiri. Bahkan di hadapan Tuhan, kita tidak dapat menyombongkan diri dan menganggap diri kita berada di atas orang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus sungguh mengikuti dan mengimani Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menegaskan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam pikiran dan perasaan Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Para saudara yang terkasih, kesombongan manusia dewasa ini menganggap dirinya paling hebat, paling kaya, dan memiliki segalanya. Orang mau berlomba-lomba memamerkan kelebihannya, namun semangat seperti ini bukanlah semangat Kristus. Ketika kita merenungkan secara lebih dalam, sikap saling pamer ini menunjukkan keterbelengguan pada kelebihannya, mendasarkan kemerdekaannya sebagai pribadi pada kekayaan atau kelebihan yang lain. Dengan demikian, sikap rendah hati seperti Kristus, justru kita akan memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mandiri dan merdeka. Seperti para pemuka umat Yahudi dan imam-imam kepala, bila berani mengakui kekeliruan, kesalahan, dan memperbaiki tanpa merasa kehilangan muka, mereka justru menjadi orang yang sungguh mandiri dan bebas. Nabi Yehezkiel dengan nubuatnya menegaskan bahwa kalau orang fasik bertobat dan kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati akan bersedia melepaskan diri dari keterpautannya pada segala sesuatu yang bukan Allah, untuk bertobat dan memperbaharui hidup sehingga mampu mengimani Kristus. Singkat kata, pertobatan yang tulus itu lahir dari kedalaman dan kerendahan hati. Para saudara dan saudari yang terkasih, dari refleksi ini ada 5 poin untuk kita perjuangkan dalam hidup, yaitu pertama, menanggalkan diri dari keterpautan akan apapun dan siap terbuka untuk diubah oleh rahmat Allah. Kedua, keterpautan pada Allah menjadikan kita tumbuh sebagai pribadi yang lemah lembut, penuh kasih, sabar, dan rendah hati. Ketiga, berusaha menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menempatkan kejujuran, keadilan, kebenaran, dan ketulusan hati dalam diri sendiri dan dalam kebersamaan dengan orang lain. Keempat, sebagai makhluk sosial, marilah kita hidup, berelasi, berkomunikasi, dan bersekutu dengan sesama manusia tanpa menganggap diri lebih baik dan benar dari yang lain. Dan yang terakhir, bersikaplah seperti Kristus yang rendah hati dan lemah lembut, yang mengosongkan dirinya hingga mengambil rupa seorang hamba, agar kita dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka,
dan terbuka akan Tuhan dan sesama. Amin.